wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga Allah senantiasa melindungi kita dan selalu memberkahi setiap langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran kombinasi 3. Untuk hari ini kita akan membahas materi PPKN yang mana 2 pekan yang lalu sudah Bunda jelaskan ya sedikit tentang materi ini. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan materinya secara detail. Jadi dimohonkan kepada seluruh Ananda untuk menyiapkan buku tulis, pena, pensil atau alat tulis yang lainnya, dan buku cetaknya juga ya. Jika menurut kalian ada hal-hal yang penting, boleh dicatat di buku tulisnya, dan juga dibuka buku cetaknya. Kita akan melanjutkan materi tentang yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, silakan dibuka ya, ada juga di bukunya di halaman 12. Jika menurut kalian ada yang penting boleh dicatat ya di buku tulisnya. Oke, baiklah, sebelum itu Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran kita cuma satu ya. Jadi materinya agak sedikit. Bunda lanjutkan. Yang pertama, oke, sebelum kita masuk ke sila pertama, contoh nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, Bunda jelaskan sedikit ya. Pancasila yang telah kita terima dan kita tetapkan sebagai dasar negara yang telah ditetapkan oleh PPKI ya, oleh PPKI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang mana di dalam Pancasila itu termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dilihat dan dirasakan. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Kita bahas dari sila yang pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada lambangnya ini ya, bintang. Jadi silakan diingat kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Oke, apa saja sih contoh nilai-nilai luhurnya? Nah, di sini ada gambar ada 6 gambar ya, 6 orang yang mempunyai bajunya beda-beda. Ada yang memakai jilbab, ada yang tidak memakai jilbab. Nah, itu yang membedakan. Untuk saling bertoleransi antar umat beragama, untuk saling adanya kerukunan, maksudnya adanya kerukunan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, itu salah satu contohnya ya di gambar itu, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan. Kalau kita agama Islam ya, kita percaya kepada Tuhan kita ya Allah. Itu ya Allah. Terus contoh yang lain di sini. Nah, ini ada orang yang sedang melaksanakan sholat. Ini salah satu juga nilai-nilai luhur pada sila pertama, yaitu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalau beragama Islam ya salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kepercayaan dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila pertama.
Nah, ini ada juga satu lagi, kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap memiliki rasa sikap saling menghormati dan menghargai. Masih banyak contoh yang lain ya, bisa dilihat di bukunya ya. Ini cuma beberapa saja Bunda contohkan. Yang kedua, kita lanjutkan, yaitu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini lambangnya ini ada rantai. Ya, jadi ingat ya, kalau sila kedua itu lambangnya adalah rantai. Apa saja sih contohnya? Nah, ini ada salah satu contoh orang yang sedang melakukan donor darah. Berarti orang ini ikut berperan aktif dalam mendonorkan darahnya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh nyata telah menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Oke, contoh yang lain. Nah, ini ada anak-anak yang memberikan uang kepada nenek-nenek. Ini juga termasuk contoh dari sila kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berarti anak ini mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Begitu peduli dengan nenek-nenek yang mungkin nenek ini sudah beberapa hari nggak makan ya, kita juga nggak tahu, karena anak ini mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi dan mungkin karena dorongan dari kedua orang tuanya untuk selalu memberikan pelajaran kepada anaknya untuk selalu membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Terus juga ada, ini Bunda contohkan. Nah, ini ada ibu-ibu yang memberikan makanan kepada bapak-bapak. Ini mungkin bapaknya ini pemulung ya. Nah, ini juga termasuk contoh penerapan sila kedua, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengapa begitu ya? Walaupun bapak-bapak ini pemulung, ya tetap kita harus saling menghargai ya, tidak boleh semena-mena. Mentang bapak-bapak ini pemulung jadi kita jijiknya nyingok bapak ini, nggak boleh ya nak. Kita manusia sama-sama tercipta dari tanah, jadi nggak boleh saling untuk semena-mena terhadap orang lain. Oke, itu sila kedua. Kita lanjutkan ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya ada pohon beringin. Nah, di sini Bunda contohkan, ini ada anak-anak SMP yang sedang mengibarkan bendera merah putih. Berarti ini salah satu contoh mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya, ini juga contoh ada para TNI yang melakukan uji coba memecahkan batu bata, yaitu memakai kepalanya. Nah, ini juga merupakan wujud bahwa para TNI ini sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila mereka diperlukan. Ya, itulah tugasnya para TNI Polri ya. Mereka salah satu alat negara ya, alat untuk membantu negara, untuk melindungi negara kita Indonesia. Nah, ini hanya dua ya Bunda contohkan, masih banyak contohnya yang lain ya nak. Kalau di sila ketiga ini lebih ke tentang tanah air, bagaimana cara kita mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Banyak itu di bukunya, bisa dibaca ya. Oke, Bunda lanjutkan ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini ada lambangnya kepala banteng. Nah, ini salah satu Bunda ambil gambar ya. Ini ada mahasiswa yang sedang melakukan musyawarah. Ya, begitulah ya nak. Memang kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Karena musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencapai mufakat,
yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan kita melakukan musyawarah ini, kita akan semakin erat ikatan kekeluargaannya. Terus juga dalam bermusyawarah kita juga harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, ini juga ada contoh ya. Ini sedang melakukan musyawarah kayaknya di istana gedung ini. Ini para wakil negara yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini ya beberapa contoh dari nilai luhur sila keempat. Masih banyak juga di bukunya, bisa dibaca-baca. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini lambangnya ada padi dan kapas. Ada dua ya, ada padi dan kapas. Apa saja sih contohnya? Nah, ini ada salah satu foto ya, Bunda ambil foto kakak-kakak kelas 9-nya. Ini pas fotonya diambil pas tahun kemarin, pas lomba hari 17 Agustus. Nah, ini kakak-kakaknya mengikuti lomba mading. Alhamdulillah mereka memenangkan lomba itu, mendapatkan juara satu lomba mading. Nah, di sini bapak bundanya memberikan penghargaan kepada anandanya dengan memberikan piala. Nah, itu juga termasuk ya salah satu contoh nilai-nilai luhur Pancasila sila kelima, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, di sini bapak bundanya telah menerapkan sila kelima ya, nilai luhur pada sila kelima. Terus juga Bunda ambil contoh. Nah, di sini ada anak kecil yang sangat berusaha bekerja keras memecahkan batu bata. Ya, ini memang ya, anak kecil ini mempunyai semangat yang tinggi sekali. Suka bekerja keras untuk mendapatkan uang yang halal. Ya, di sini dia bekerja keras dengan memecahkan batu bata yang digunakan untuk membangun rumah ya. Masya Allah. Semoga dari foto ini bisa kalian jadikan motivasi ya, betapa susahnya anak kecil ini untuk mendapatkan uang sehingga dia harus bekerja keras seperti ini. Kita nggak tahu dia bisa sekolah atau enggak, atau memang nggak sekolah, kita nggak tahu ya. Nah, ini terakhir juga Bunda ambil contoh kegiatan membersihkan selokan pokoknya. Nah, ini juga ya, kegiatan seperti kerja bakti atau gotong royong ini juga termasuk salah satu contoh penerapan nilai-nilai pada sila kelima. Nah, itu saja, ada 5 kan, bisa kalian baca-baca lagi ya di bukunya, banyak ya contoh-contohnya. Ini beberapa saja Bunda jelaskan. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari Bunda. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim di kolom komentar di @modo. Bunda tunggu ya. Pastinya masuk ke kelas kalian dulu, terus masuk ke mapel K3. Nah, di sanalah kalian boleh berkomentar kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Sebelum Bunda tutup, ini Bunda kita ambil ya ibrahnya ya. Dari materi yang kita bahas tadi dikaitkan dengan nilai keimanan dan akhlak. Dalam butir Pancasila, yang pertama bahwa dalam menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah, kita harus selalu meyakini bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan diperanakkan. Dan Allah lah yang sangat berperan dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Karena dialah yang memegang takdir umat manusia, serta ibrah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu umat jika umat tersebut tidak berusaha merubahnya. Nah, ini ada ya Quran surah Al-Ikhlas ya, diambil, itu kaitannya dengan Al-Quran. Oke, bisa kalian baca-baca lagi di bukunya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lewat kolom komentar di @modo. Bunda tunggu ya ananda yang soleh dan soleha semua.
Mungkin itu saja penjelasan singkat dari Bunda. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bunda tunggu di @modo. Bunda mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat Ananda semua.